sosiologi agama, baik dalam konteks yang global ataupun dalam konteks Indonesia. Nah, untuk itu supaya kita tidak terlalu berlama-lama dan kita memahami alur pemikiran Agus Tekom, mungkin langsung saja pas ke Mas Tito untuk memandu kita dalam diskusi. Oh, Mas Tio. Malam Bang Ri, kasih kesempatan untuk kedengaran suara kan? Aman Om Dio. Pertama terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk diskusi singkat dan saling tukar pengetahuan. Teman-teman, pertama minta maaf ini tidak bisa aktifkan kamera, nanti ada beberapa mungkin bisa aktif karena ini lagi di jalan. Mohon maaf kalau banyak misi-misi. Kita mulai dengan satu topik ini. Topik yang menurut saya itu, kalau saya pribadi ya cukup tradisional, tapi hari ini pemikiran-pemikiran sosial ya dia berbasis pada konten. Kalau kita membacanya dalam bahasa Indonesia. Untuk memulai diskusi, saya di sini coba untuk memetakan cara berpikir KOM itu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, KOMTE secara historis, KOMTE secara kontekstual historis, KOMTE dalam sejarah epistemologinya yang membentuknya. Nah, kita tahu bersama KOMTE ini dalam cara berpikir hari ini tidak bisa lepas dengan beberapa tokoh-tokoh besar sebelumnya, apalagi perkembangan besar, mulai diskursus paradigma rasionalitas dan empirisisme atau rasionalisme dan empirisisme. Kita kenal bersama teman-teman kedua tokoh besar yang mengembangkan gagasan rasionalisme dan empirisisme ini. Basisnya Platon, Aristoteles. Jadi perdebatan ini hanya perdebatan relasional antara guru dan murid biasa. Ya, murid pasti akan memberontak terhadap gurunya. Pada perkembangannya, KOMTE ini mungkin bisa di PowerPoint yang kedua, halaman 2. Nah, terus terang teman-teman, saya juga ini baru mengenal KOMTE. Namanya rupanya kalau dalam bahasa Prancis, Isidore, Marie, Auguste, François Xavier KOMTE. Panjang sekali. Jadi dia lahir 19 Januari 1798 dan dia ya meninggal 5 September 1857. Kita tahu bersama di tahun-tahun 1700-an Eropa secara spesifiknya di Prancis itu dia mengalami revolusi. Revolusi ini yang memantik liberasi berpikir di Eropa pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya dia punya konsekuensi yang cukup berat di hari ini. Jadi dasar pertamanya itu KOMTE itu lahir dari cara berpikir Eropa yang mengalami revolusi. Lalu kemudian dia tidak bisa dilepaskan dengan cara berpikir pencerahan, Renaissance. Nah, apa yang saya baca, ternyata KOMTE ini dia lahir dalam keluarga Kristen Katolik yang konservatif. Dia awalnya sejak muda memang
membasiskan pengetahuannya itu melalui filsafat dan ilmu pengetahuan, matematika, ilmu alam, yang basisnya itu saintifik lah. Lalu kemudian Comte ini dia dipengaruhi oleh Saint-Simon itu, yang sebelum diskusi waktu lalu kita sudah pernah diskusi tentang Saint-Simon, seorang sosialis awal. Dia sangat dipengaruhi oleh Saint-Simon. Pengaruh Saint-Simon terhadap Comte itu dia akan tiba ke cara berpikir sosiologisnya, ke ilmu sosialnya tadi. Banyak yang kita kenal dengan Comte ini, tapi pada dasarnya dia mencoba untuk membuka hal baru dengan paradigma yang baru yang ia sebut sebagai positivistik, atau pendekatan yang berbasis pada scientific, empiris begitu. Pendekatan-pendekatan ini saya pikir sangat dekat dengan kita, bagaimana positivistik itu mempengaruhi fisika sosial hari ini. Jadi sangat menarik sekali. Teman-teman mungkin bisa slide selanjutnya. Ini beberapa catatan historiositas dan kompleksitas yang membentuk cara berpikir Comte. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799, ada revolusi industri, ada era pencerahan, ada semacam kekosongan ideologis di dalam kebudayaan masyarakat Eropa yang menuntut Comte untuk memberikan semacam kontribusi bahwa harus ada hal yang baru yang akan dilakukan. Ini penting dan menarik. Tahapan yang dia baca di dalam masyarakat Eropa itu terbagi melalui 3 tahapan. Dalam perubahan sosial, kita belajar tentang perubahan sosial, ada 3 tahapan. Pertama, masyarakat teologis, masyarakat metafisik, dan masyarakat positivis. Di masyarakat teologis ini, masyarakat yang dia membasiskan kehidupan religinya itu kepada satu entitas supranatural begitu, atau dia masih mendekatkan diri kepada hal-hal yang dinamis, animis begitu. Itu menurut Comte, walaupun di hari ini kita bisa berdebat tentang itu. Comte melihat tahapan ini perlu untuk ditinggalkan, dan makanya kita beranjak ke perubahan sosial kedua, yaitu masyarakat metafisik. Jadi masyarakat metafisik ini seperti yang kita lihat di abad-abad 1300 itu, para filsuf alam, astronom seperti Galileo dan teman-teman sejawatnya, Isaac Newton, itu masih berpikir tentang entitas abstrak yang disebut sebagai supreme being atau supranatural, yang entitas supranatural lah begitu. Nah, ini tahapan ketiga ini yang penting. Tahapan yang oleh Comte disebut sebagai perubahan positivis. Nah, ini terjadi secara evolusi. Walaupun pengaruh revolusi ke cara berpikirnya Comte itu sangat masif, tapi rupanya cara berpikir Comte ini dia lebih menekankan tentang perubahan evolutif begitu. Jadi perubahan secara perlahan-lahan. Yang dia kontribusikan ketika terjadi kekosongan ideologis di dalam lingkaran kebudayaan masyarakat Eropa, melihat masyarakat dari segi sosial tapi berbasis tentang dasar-dasar ilmiah atau saintifik begitu. Harus empiris begitu, harus nampak, harus nyata begitu, harus nyata.
Jadi agama, misalnya contoh, agama itu, agama tradisional menurut Komte itu terlalu non materialis. Jadi di dalam cara pandang positivis, agama harus dilihat sebagai sisi agama dilihat sebagai sisi materialismenya, materialistisnya, begitu. Oleh karena itu dalam pengertian ini, dalam hal ini dia menolak gagasan tentang Tuhan secara supranatural. Makanya mulai lahir istilah-istilah agama kemanusiaan dan lain-lain. Karena pengabdian tertinggi dari agama itu adalah masyarakat, katanya. Saya pikir teman-teman itu untuk presentasi singkat, tapi kemudian akan kita kembangkan lewat diskusi dan lain-lain. Thank you. Terima kasih Mas Tio mengawali kita untuk diskusi. Kedengar suara kok? Terdengar. Sangat dipenuhi oleh Sains Simon yang sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu, yang dibawakan oleh KUI, yang poin penekanannya juga pada rasionalisme, bagaimana agama itu juga harus rasional, bukan doktrinal teologis. Dan poin penekanan Auguste Comte, kalau kita lihat juga ini awal di mana sosiologi itu dikenal, sosiologi. Meskipun dalam tulisan-tulisannya Comte sebutnya sebagai fisika sosial, tapi ilmu sosiologi kemudian sangat dikenal. Dan juga Mas Tio sudah membawa kita untuk melihat bagaimana evolusi masyarakat dari yang teologis ke metafisik, kemudian masuk dalam positivisme. Dan saya kira kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Tio tentang pemikiran Auguste Comte. Untuk itu dari teman-teman, Mas Sidik, Mas Iman, mungkin memberi pertanyaan ataupun mungkin pemahaman untuk memperkaya paradigma kita dalam melihat pemikiran Comte. Saya persilakan. Tes. Iya. Siap Mas Sidik. Kalau dari saya itu lebih ke pertanyaan Om Yoga dan Tio. Memang dalam konteks masyarakat ini ya, masyarakat Eropa mereka mengalami hal itu, artinya mengalami 3 fase itu dalam konteks ini struktur ataupun karakteristik masyarakat gitu ya, dan arah masyarakat pada saat itu mencoba menuju ke arah mana gitu. Yang ingin saya tanyakan gitu ya, apa sisi sosiologisnya gitu ya, itu kalau misalnya tertarik dalam aliran besar di sosiologi kan ada 2 ya, yang makro sosiologi dan mikro sosiologi gitu. Ada kespesifikan yang dibahas begitu, atau dalam konteks-konteks tertentu pemikiran Comte ini juga lebih ke ranah politis. Mungkin itu ya yang jadi satu pertanyaan kalau bagi saya sendiri gitu. Siap Mas Sidik, mungkin langsung ditanggapi sama Mas Tio. Boleh.
atau pergi kampung atau bagaimana? Dari Mas Eman masih ada pertanyaan, Mas Eman? Setelah itu aja, setelah respon itu baru saya mengajukan pertanyaan. Oke. Siap, Mas Tio mungkin respon dari Mas Sidik dulu, nanti baru Mas Eman. Silakan Mas Tio. Oke. Yang pertanyaan tadi, saya pikir itu jadi semacam poin menarik untuk kita diskusikan. Apakah sisi sosiologi berdasarkan pendekatan makro atau mikro? Waktu lalu di kelas kami dengan teman-teman juga sudah pernah membahas. Rupanya Comte ini dia punya pendekatan sosiologi makro dan sosiologi mikro. Comte ini karena basis ideologi itu pasti mikro yang membentuk ideologi besar begitu. Harus ada toko-toko atau toko-toko besar dan lain-lain. Lalu kemudian seperti yang saya jelaskan itu masyarakat itu dilihat dari fungsinya, agama dilihat dari fungsinya, itu pasti makro. Dan di kelas kami sepakat dia memiliki dua pendekatan yang unik, makro dan mikro. Tapi ada sisi lain juga dari ya memang mungkin orang-orang filsuf Prancis, Jerman dan Eropa lainnya sangat dipengaruhi sekali dengan pengalaman hidup, karena dia 2 kali menikah, dia memiliki gangguan mental dan lain-lain. Tambah lagi Comte ini berada dalam aliran apa yang kita bahasakan non-blok gitu. Karena waktu itu banyak ideologi di Eropa. Ideologi dalam pengertian cuma 2 itu, ada fasis komunis. Terima kasih teman-teman. Dan nanti kita diskusi untuk pengembangan pertanyaan. Oke, Mas Sidik masih ada tanggapan, Mas? Ya, namun kalau dilihat dari tentang waktu hidup dari Comte sendiri gitu ya, ilmu sosial kan belum begitu nampak ya, atau sosiologi gitu belum begitu nampak. Iklim ataupun karakteristik dari masyarakat Eropa di tentang waktu hidup dari Comte sendiri itu kan berfokus pada saintifik atau ilmu-ilmu alam ya, yang misal kayak matematika dan ilmu fisika dan sebagainya gitu. Lantas pendekatan yang dilakukan bila itu unik ya, yang memadukan makro dan mikro sosiologi gitu. Apakah pada saat yang sama cara pandang ataupun cara berpikir Auguste Comte itu berlandaskan pada paradigma atau metodologi dari ilmu-ilmu alam gitu. Yang mana ya misal kalau kita lihat sendiri gitu ya, di karyanya soal suicide ya, itu kan juga masih sangat masih sangat saintifik atau menggunakan cara pandang ilmu alam dalam melihat sosiologi gitu, atau masyarakat gitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Kalau saya pikir ya dia menggunakan metode saintifik tapi basis-basis dari saintifik yang dia maksudkan itu empiris begitu. Kalau teman-teman sudah pernah membaca perkembangan epistemologi secara tematik filsafat Eropa, empirisisme itu bahasa lain dari positivisme, karena dia menggunakan pendekatan empirik begitu. Sesuatu yang nampak, tidak berdasarkan pada semacam abstraksi atau ide dan lain-lain. Yang jadi menariknya juga di situ, dia mengkuantifikasikan masyarakat. Jadi ada perhitungan matematikanya, ada pendekatan yang berbasis pada
kalau kita membahasakan hari ini ya semacam statistik begitu. Banyak kata-kata yang lupa. Saya pikir itu sependapat dengan cara berpikirnya Kom, bahwa dia melakukan pendekatan kepada masyarakat itu semacam ada metode statistika. Itu basis-basisnya itu scientific, ilmu pastilah. Oke Om, mungkin itu sih yang coba saya clearkan dengan pertanyaan yang mengganggu di saya gitu. Siap Mas Sidik dan Mas Tio sudah beri tanggapan. Mas Im mungkin? Oke, terima kasih untuk Tio sudah. Tes. Oh ya, halo, tes. Suara saya terdengar? Halo. Didengar Mas, didengar. Oh, oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk Tio sudah membawakan diskusi malam ini. Saya sebetulnya perlu penjelasan lebih sebetulnya terkait pergeseran peradaban itu ya. Artinya bagaimana perubahan masyarakat dari yang tradisional dalam kacamata Kom ya, lalu bergerak menuju masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional. Nah, kira-kira dari kacamata Kom melihat perkembangan di revolusi industri kala itu, hambatan-hambatan ya, mungkin yang apa saja yang dialami oleh masyarakat, dan selain itu ciri-ciri masyarakat yang ilmiah rasional itu seperti apa. Tentunya ini kan bagi saya mungkin perlu sedikit penjelasan lebih begitu. Saya belum begitu menangkap di situ. Lalu halo, sorry. Halo Mas. Oh ya. Putus. Oh ya. Baik, saya ulang ya, yang bagian pertama aja. Ciri-ciri, maksudnya dari perkembangan tadi itu, dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang ilmiah dan rasional. Nah, saya ingin menanyakan apa saja ciri-ciri masyarakat yang ilmiah dan rasional. Kan ada perubahan itu ya, perubahan masyarakat itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia kan menekankan pada fungsionalistik. Kalau pendekatan dalam sosiologi itu ada yang fungsionalistik, lalu ada yang pendekatannya konflik. Mohon saya dikoreksi. Lalu pandangan fungsionalistik itu beberapa yang bisa kita lihat, Durkheim, Weber, ya. Lalu kira-kira dalam rujukan yang disampaikan oleh Kom ini sejauh mana itu cukup mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Durkheim ataupun Weber dalam pendekatan fungsionalistik ini. Itu yang kedua. Mungkin itu saja dulu, Mas Yoga. Terima kasih. Tes. Oke Mas Iman. Mungkin Mas Tio langsung sah, Mas Tio. Yang perubahan masyarakat ya. Iya. Betul dia. Saya kalau dari apa yang saya baca dari gagasan Kom ini, masyarakat itu ya memang dia mengalami tiga arus perubahan begitu. Pertama, masyarakat teologis,
masyarakat teologis ini ya masyarakat yang berbasis pada pengetahuan mistisisme, animisme. Dia percaya bahwa ada satu entitas supranatural yang kemudian mengkonsep-konsepkan fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Jadi masyarakat teologis ini, kalau menurut Comte, dia perlu mengalami perubahan. Perubahan yang dia maksudkan itu perubahan metafisik. Nah, ketika dia melihat masyarakat mengalami perubahan metafisik, dia melihat bahwa ada kekurangan atau masih ada celah. Karena perubahan masyarakat metafisik, memang ini bagian dari kritik Comte terhadap intelektual Eropa, karena berada dalam lingkaran masyarakat metafisik itu tahun 800-an sampai 1300-an. Eropa secara umumnya dia masih menuju ke gerbang Renaissance. Ya, itu tadi kata kuncinya tahun 800-an sesudah Masehi dan sampai tahun 1300-an masyarakat masih berorientasi pada cara berpikir metafisik. Ilmu alam itu, perdebatan Newton dan temannya itu masih terjebak ke cara berpikir entitas-entitas supranatural, ada metafisik. Misalnya singularitas Newton itu dia hanya berbicara ke siapa akhir dari gravitasi. Tidak ada jawaban kan. Dia hanya melihat semacam gerak-gerik gravitasi, tapi dia tidak melihat siapa akhir dari gravitasi. Karena ya itu tadi, dalam cara berpikirnya Comte itu masih terjebak di masyarakat metafisik, karena masih berbicara tentang metafisik apa segala macam. Lalu kemudian ketika masyarakat mengalami pencerahan, itu dia sudah mulai ke kulturnya itu secara paradigmatik dia mengalami revolusi. Nah, masyarakat yang secara umumnya mengalami revolusi paradigmatik ini, ya cara berpikirnya akan selalu menekankan, mengedepankan sisi rasionalitasnya. Walaupun bisa berdebat juga, karena waktu itu di Inggris banyak sekali aliran-aliran empiris, di Belanda juga banyak sekali aliran-aliran empiris, tapi yang basis epistemologi yang berkuasa, yang lebih dominan itu ya rasionalisme. Nah, itu yang sangat mempengaruhi Comte. Makanya dia bilang masyarakat itu harus berbasis pada ilmu sosial atau ilmiah tapi sosial gitu. Ilmiah tapi ada dasar-dasar sosiologisnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Comte. Itu bisa juga kita baca cara pembacaan Comte tentang agama yang dia bilang bahwa agama itu bukan pengabdian kepada Tuhan, tapi pengabdian tertinggi dari agama adalah kepada masyarakat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita membaca secara hermeneutika, siapa yang lebih sosiologis, Durkheim dan Comte? Ya Comte itu lebih sosiologis. Karena ya itu tadi yang dia mengatakan bahwa agama itu pengabdian tertinggi tentang agama itu bukan kepada Tuhan tapi kepada masyarakat. Walaupun perbedaan yang mendasarnya itu ya di pendekatannya, karena Comte masih menggunakan cara berpikir matematika, ilmu alam yang pasti-pasti itu. Padahal masyarakat kan dalam pengertiannya tidak pasti kan, masyarakat dinamis. Nah, itu ada di dalam teorinya Comte, bagaimana dia mendebatkan teorinya dia dengan teori yang dia ciptakan, dinamika sosial namanya. Saya pikir itu teman-teman. Mas Eman, masih ada apa Mas? Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Oh ya, saya menanggapi, izin ya Mas Yoga. Tes. Halo, tes. Kan jaringan saya kurang begitu bagus ya. Sorry. Sebentar, saya coba beralih ke
Eh, kayaknya Iya, sorry, Oh, sorry. Om Eman, itu dimatikan dulu kayaknya videonya. Iya, biar sorry. Oke. Sudah terdengar? Sorry. Jaringan saya yang kurang. Halo, tes. Ya Mas, pas, Iya. pas, pas. Oke. Terkait pengembangan, aduh, jaringan jalan. Halo, tes. Sudah bisa ya? Sorry, jaringan saya Bisa kurang. Mas, bisa. Oke, terkait perkembangan masyarakat tadi, Tio, saya coba untuk melihat sedikit ya di konteks Indonesia ya. Pikir Tio juga punya satu uh, keprihatinan khusus terhadap riset-riset dalam masyarakat adat begitu. Bagi saya, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ada semacam kebangkitan kembali masyarakat adat di dalam kehidupan ruang publik. Namun ya acap kali itu narasi-narasi yang terus berkembang terhadap mereka terlalu dipengaruhi oleh cara pandang yang bagi saya masih terlalu dikotomi ya, melihat karena tidak rasional, lalu masyarakat yang tertinggal, primitif, ya sadar atau tidak sebenarnya wacana itu masih turut mempengaruhi uh, wacana berpikir, dan terutama ideologi barat itu masih cukup mempengaruhi dalam pemikiran kita. Nah itu kira-kira bagaimana cara membaca uh, dalam dinamika perkembangan itu untuk melihat realitas yang hari ini, dan bagi saya juga upaya-upaya seperti pendekatan-pendekatan dalam akademisi ya, ide kolonial itu kan makin gencar untuk diapakan juga pada riset-riset belakangan ini. Kira-kira bagaimana? Ini sebagai orang Minahasa juga yang meneliti khusus masyarakat adat di sana juga, dan untuk konteks Indonesia juga. Itu mungkin sebenarnya sorry jaringan agak parah ini. Terima kasih Om Yoga. Siap Mas Eman. Langsung saja Mas Tio. menarik juga itu ya, karena saya setuju juga dengan cara Eman. Hari ini kita semacam terjebak ke dalam semacam pendekatan pendekatan yang terlalu berbasis pada sains. Dia dikategorikan sebagai ilmiah kalau dia berbasis pada Eropa misalnya begitu. Betul. Memang kalau menggunakan Comte. Aduh, jaringannya Tio. Halo, tes. Oh ya, sudah. Bisa. Oh, saya pakai nama kakak saya. Oh ya. Handphone yang satu sudah meninggoy. Oh, oke. Sorry ya. Yang tadi itu saya setuju Eman. Memang hari ini kita dalam kacamata akademik kita selalu menggunakan pendekatan yang berbasis pada Eropa begitu, gagasan perkembangan yang lahir di Eropa. Ya mungkin itu jadi semacam bidang studi yang membahas secara spesifik mungkin postkolonial atau dekolonial. Tapi dalam cara berpikir hari ini, misalnya contoh paling sederhana, kami misalnya di Minahasa, saya ambil kasusnya di Minahasa itu, kalau kami orang Minahasa itu misalnya mendengar suara burung itu bagi kami ya rasional begitu. Kalau bagi kami mungkin itu jadi semacam perbedaan mendasar mungkin. Rasionalisme bagi orang Eropa ya dia dianggap dia dianggap rasional kalau dia masuk di akal untuk dicerna begitu. Kami misalnya masyarakat adat di Minahasa dan lain-lain itu misalnya untuk mengadakan semacam ritual yang dari perspektif
Eropa yang menggunakan gagasan besar tentang rasionalitas, ya dia mungkin akan mengatakan bahwa ini tidak masuk di akal mungkin begitu. Tapi bagi kita, bagi orang-orang kita, ya itu rasionalitasnya kita begitu. Karena masuk di akalnya kita mengamati itu dari panjangnya peradaban dan lain-lain, makanya dia dibentuk menjadi semacam gagasan yang masuk di akal. Saya pikir begitu mungkin kalau yang pendekatan mungkin kita bisa berdebat dan berdiskusi, saling membagi pengetahuan lebih banyak tentang Comte. Kalau ada yang menggunakan Comte untuk melihat cara berpikir masyarakat di bagian Asiatik atau Timur, untuk melihat masyarakat mistik apa lain-lain, itu pasti akan ada kontradiksi, karena Comte, basis berpikirnya Comte itu ya memang dia hanya terjebak ke cara berpikir tradisi rasionalisme, misalnya contoh begitu, karena selalu mengedepankan masyarakat itu dilihat dari sisi rasionalnya. Sip. Itu salah satunya Om Yoga, kan saya pengen melihat lebih kekinian ya dalam membaca Comte terhadap realitas masyarakat adat yang masih dikotomi lah cara pembacaan kita, terutama memang pandangan modernitas yang cukup mendominasi ya, dan itu secara tidak langsung sebenarnya mendiskreditkan mereka. Dan meskipun pengakuan secara legalitas hukum hari ini menunjukkan ada perkembangan, namun itu menjadi progres yang bagi saya masih belum usai lah untuk menjadi pekerjaan bersama. Om, itu saja Om Yoga, saya kembalikan. Oke, siap. Terima kasih Mas Eman. Juga Mas Eman memberi catatan yang sangat menarik. Saya juga agak berat, bukan berat dalam artian ini, tapi perkembangan masyarakat yang diklasifikasi oleh Comte itu rupanya tahap kedua dan tahap ketiga itu dianggap penting di era sekarang dibanding dengan yang tahap pertama. Dan hasil-hasil akhirnya bukan diskriminasi terhadap lokalitas, agama leluhur, adat dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu juga sebenarnya Comte menawarkan perspektif agama yang disebut sebagai agama humanitas tadi yang disampaikan oleh Tio. Saya kira itu juga bisa menjadi ruang refleksi terhadap kebudayaan dan juga agama-agama lokal dalam konteks Indonesia hari ini sih. Kita masih punya waktu berapa menit, 3 menit ke depan. Mungkin masih ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun bagi persepsi dari teman-teman di Sidik atau Mas Iman masih mau waktu itu. Kalau tidak ada mungkin Mas Tio, mungkin satu, saya kira Mas Tio yang membaca Agapepung, mungkin karena setiap kerangka konseptual pasti dikritik dan kemudian meninggalkan Mas dikritik dan kemudian menunjukkan kelemahan daripada kerangka konseptual tersebut dan kemudian nanti dikembangkan oleh penerus-penerus. Mungkin Mas Tio bisa memberi kita kritik-kritik terhadap pemikiran Comte, terutama pada fisika sosial dan juga perkembangan masyarakat, dan kemudian yang melanjutkan ataupun memperbarui persepsi itu sejauh ini dan relevansinya dalam konteks ini bagaimana sih? Mungkin itu yang pertanyaan terakhir, karena kita diskusi ini kan diskusi tokoh, siapa yang mengkritisi dan kemudian siapa yang melihat kelemahan dari kerangka konseptual itu mungkin belum ada dalam paparan Mas Tio. Mungkin Mas Tio bisa memberi persepsi yang lebih dalam soal ini. Halo? Ya, jelas.
jelas. Oh, mungkin karena fokusnya di cara epistemologi berpikirnya Comte itu tadi, saya juga sedikit lupa untuk membaca siapa penerus dari Comte ini, tapi yang pasti kita tahu bersama yang melanjutkan gagasan Comte ini dalam melalui pendekatan fisika saintifik dengan basis sosiologi untuk memahami masyarakat itu tadi, Emil Durkheim itu kan, yang mungkin yang melanjutkan. Durkheim juga memberikan catatan kritis untuk Comte, tapi pada sisi lain Durkheim turut memperkuat gagasan-gagasan saintifik sosiologisnya Comte begitu. Kalau yang mengkritik secara bahasanya, mengkritik secara paripurna lah, yang paling komplit, kita bisa melihat itu dari cara berpikir Thomas Kuhn yang mengkritik gagasan saintifik, lalu kemudian memberikan kontribusi penting bagaimana revolusi paradigmatik terjadi di dalam perubahan sosial masyarakat di era Eropa Renaissance sampai era revolusi industri sampai di hari ini. Tapi saya meninggalkan juga semacam catatan kritis untuk Comte, karena basis berpikirnya yang terlalu rasionalitas, dia tidak bisa memahami gejala-gejala patologis yang terjadi di dalam masyarakat waktu itu. Karena konteks Eropa pada waktu itu dia labil karena tidak memiliki semacam pegangan ideologi yang kemudian konsekuensi dari masyarakat rasionalitas itu dia, masyarakat ilmiah itu dia, ya dia melahirkan banyak sekali ideologi, termasuk ideologi fasisme tadi di kemudian hari. Itu jadi kritik saya. Tapi ya, saya setuju dengan Eman, ada dikotomi begitu, ada kontrasnya. Dia menawarkan agama kemanusiaan, agama yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, tapi pada sisi lain dia menolak agama yang berbasis pada satu entitas yang kita sebut Tuhan. Kalau dari pembacaan Kristen kan, kecintaan, hukum yang pertama itu sama dengan hukum yang kedua kan, kalau pembacaannya begitu. Mungkin konservatif Katoliknya Comte tidak. Dalam konteks Indonesia, saya masih sepakat dengan Comte soal agama humanis yang ditawarkan dengan diskusi-diskusi sebelumnya juga soal civil religion. Saya kira mempunyai konsep yang berbeda tetapi menawarkan pemahaman yang sama untuk kemanusiaan, membingkai kemanusiaan. Agama yang tradisional yang menganggap dogma lebih penting itu di dalam paradigma mereka, sosiologi politik dan sosiologi agama dan fisika sosial yang dikembangkan ini, saya kira menawarkan hal yang sama. Artinya berpatokan pada sesama masyarakat, bukan pada proyeksi untuk kebaikan teologis terhadap Tuhan yang lebih tinggi, tapi pada kemanusiaan itu. Jadi mungkin saya kira itu yang bisa dibagikan oleh Tio tentang pemikiran Agus Tekom. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam diskusi ini, Mas Tio. Terima kasih juga Mas Tio, teman-teman. Dan juga teman-teman yang sudah hadir, Kak Kris, Mas Iman, Mas Tio, dari sini Sidik. Diskusi ini akan kembali lagi mungkin di tanggal 30 atau tanggal 31 mendatang dengan topik kita bicara soal Durkheim. Untuk materinya akan diinfokan 1 atau 2 minggu ke depan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Tio. Ini kita diskusi santai, kita konsumsi paradigma lokal, jadi tidak hierarkis, kita santai-santai untuk berdiskusi berbagai pengalaman bersama. Makasih banyak guys, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu di tanggal 31. Oke, makasih semua. Siap. Thank you guys, semangat. Aman-aman Kak. Terima kasih sudah bergabung. Oke.
Oke, izin untuk duluan semua. Terima kasih.